dilanda krisis hebat, bagaimana keadaan negara Sri Lanka? Halo Sobat Bebas Cerita. Pernah kebayang enggak gimana rasanya hidup di negara yang sedang dilanda krisis? Pastinya super enggak nyaman banget abis ya? Nah, biar kalian makin tahu dan makin bersyukur, pada video kali ini Mimin bakal ajak kalian menjelajahi negara Sri Lanka. Negara yang sedang menghadapi krisis hebat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Kendati demikian, Sri Lanka merupakan negara di Asia Selatan yang memiliki berbagai fakta unik yang menarik untuk kita bahas. Tapi, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa pakai headset kalian, duduk manis sambil rebahan, dan kita mulai video ceritanya. Sri Lanka, atau yang sering dijuluki Ceylon, adalah sebuah negara yang berada di Asia Selatan. Sri Jayawardhanapura Kota menjadi ibu kota negara ini. Pada masa lalu, Sri Lanka adalah salah satu negara jajahan Inggris, dan kini menjadi anggota negara persemakmuran Inggris. Dulunya negara ini cukup makmur dan kaya. Namun belakangan Sri Lanka mengalami masalah krisis yang membuat negara ini jadi bangkrut. Meski begitu, negara yang memiliki julukan tetesan air mata India ini tak kehilangan pesonanya. Terbukti masih banyak wisatawan yang berkunjung ke negara ini. Kebiasaan orang-orang Sri Lanka. Pesona negara Sri Lanka memang tak bisa lepas dari kebiasaan masyarakatnya. Berikut adalah beberapa informasi seputar kebiasaan unik orang-orang Sri Lanka yang Mimin rangkum khusus untuk kalian. Memiliki kebiasaan menggoyangkan kepala. Seperti halnya di India, masyarakat Sri Lanka juga sering menunjukkan bahasa tubuh berupa menggoyangkan kepala. Sikap ini bisa menandakan persetujuan dengan arti, ya, atau bisa diartikan sebagai, apakah kamu setuju? Sri Lanka sendiri dikenal sebagai air mata India. Negara ini terletak dengan tepat di bawah Bollywood dan memiliki daya tarik alam yang sangat memukau, tak heran jika kebiasaan masyarakatnya agak mirip dengan masyarakat India. Makan menggunakan tangan. Kebiasaan unik orang Sri Lanka yang perlu jadi perhatian adalah cara makannya yang menggunakan tangan. Perlu kamu tahu nih sobat, hidangan unggulan Sri Lanka adalah nasi dan kari. Oleh karenanya cara terbaik untuk menikmatinya adalah dengan menggunakan tangan. Terutama tangan kanan, dan lebih tepatnya dengan ujung jari-jari. Semua orang mengatakan bahwa saat makan dengan tangan, makanan terasa lebih enak. Wah, ternyata seni makan tanpa alat makan alias makan dengan tangan tak hanya bisa ditemukan di Indonesia nih. Dan makan pakai tangan emang lebih sedap, apalagi kalau menunya nasi padang. Kebiasaan menatap orang. Orang-orang Sri Lanka memiliki kebiasaan suka menatap. Mereka menatap siapapun yang terlihat sedikit berbeda. Tidak peduli orang asing atau seorang gadis Sri Lanka yang mengenakan celana pendek, mereka akan menatapnya dalam-dalam. Mungkin jika baru pertama kali berkunjung ke negara ini kalian akan merasa risih dan tak nyaman karena kebiasaan suka menatap orang Sri Lanka ini. Namun beberapa waktu, kalian akan terbiasa dan bisa mengabaikannya. Akan tetapi jika tinggal cukup lama di sana, bisa jadi kalian juga mulai menatap orang lain. Jika demikian artinya kalian udah ketularan atau kena efek Sri Lanka. Wah, lucu juga ya sobat. Sering terlambat. Siapa nih dari kalian yang hobi ngaret? Masuk jam 7 baru siap-siap jam 8. Bukan cuma di Wakanda, gaya hidup orang Sri Lanka ternyata juga santai dan lambat. Di Sri Lanka bahkan terlambat jadi hal yang lumrah loh. Tapi, bukan berarti orang-orang bermaksud untuk terlambat, tetapi hal ini karena mereka begitu santai atau bisa dibilang alon-alon asal kelakon, gitu kali ya. Doyan makanan super pedas. Kebiasaan yang sudah menjadi gaya hidup orang Sri Lanka adalah mengkonsumsi makanan yang super pedas. Rempah-rempah, cabai, dan kari menjadi standar dalam semua hidangan Sri Lanka. Bahkan roti dan camilan pun bisa pedas. Kari-kariannya terkenal pedas, begitu juga sup dan hidangan vegetariannya. Jadi untuk kalian pecinta pedas, kuliner Sri Lanka wajib dicoba. Gemar minum ginger beer. Kebiasaan unik orang Sri Lanka lainnya adalah kegemarannya minum ginger beer.
Ginger beer sebenarnya bukan minuman asli Sri Lanka, tetapi sudah sangat melekat dalam budaya Sri Lanka. Mulai dari minuman rumahan dalam botol kaca daur ulang hingga botol plastik produksi pabrik di supermarket. Ginger beer adalah salah satu minuman pedas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup Sri Lanka. Ginger beer buatan sendiri seringkali memiliki kismis yang mengembang di bagian bawah botol dan rasanya sangat pedas dan menyegarkan. Bikin mata melek pokoknya. Fakta unik negara Sri Lanka. Negara Sri Lanka juga punya beberapa fakta unik yang patut untuk diulik. Penasaran apa saja? Ini dia bahasannya. Kebudayaan terbentuk dari India. Pengaruh budaya Sri Lanka pada dasarnya berasal dari daratan India. Di pulau ini, terdapat dua kelompok etnis utama, yaitu Sinhala dan Tamil, serta dua agama dominan, yakni Buddha dan Hindu yang juga memiliki asal dari India dan telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Namun, perbedaannya dengan India terletak pada perkembangan budayanya yang lebih mandiri karena isolasi geografis. Misalnya, agama Buddha yang telah hilang di India masih hadir di Sri Lanka, terutama di kalangan orang Sinhala. Di samping itu, bahasa Sinhala, yang berasal dari dialek Indo-Arya di daratan India, akhirnya menjadi bahasa asli yang hanya digunakan di Sri Lanka. Bendera nasionalnya adalah salah satu yang tertua di dunia. Bendera negara ini adalah salah satu bendera nasional yang tertua di dunia. Bendera ini menampilkan gambar singa emas yang telah digunakan oleh Raja pertama Sri Lanka, Vijaya, dari India pada abad ke-5 sebelum Masehi. Selama berabad-abad, gambar singa emas tetap menjadi simbol bendera hingga tahun 1815 ketika Sri Lanka menjadi wilayah jajahan Inggris, dan digantikan dengan bendera Union Ceylon Inggris. Akan tetapi gambar singa emas yang memegang pedangnya baru diperkenalkan lagi di tahun 1948. Saat itu merupakan tahun di mana Sri Lanka meraih kemerdekaannya. Memiliki pohon tertua di dunia. Sri Mahabodhi di Anuradhapura telah ada selama lebih dari 2000 tahun. Ditanam pada tahun 288 SM, pohon ini menjadi pohon tertua yang pernah ditanam oleh manusia dengan tanggal penanaman yang dapat ditelusuri. Konon, pohon ini tumbuh dari potongan pohon yang dibawa dari Bodh Gaya India dan dianggap sebagai pohon di bawah tempat Sang Buddha mencapai pencerahan. Kini, tempat ini menjadi tempat suci yang menyimpan banyak relik Buddha yang paling berharga di Sri Lanka. Pada tahun 2014 lalu pemerintah bahkan melarang pekerjaan konstruksi dalam jarak 500 meter dari pohon ini agar tidak merusak keberadaannya. Mempunyai gunung suci. Di Sri Lanka, terdapat beberapa gunung suci yang menjadi bagian penting dari tempat ini. Salah satunya adalah Puncak Adam yang menjulang tinggi hingga 2243 meter, 797 kaki. Tempat ini memiliki arti khusus sebagai situs ziarah bagi beragam agama. Situs suci ini dianggap penting oleh penganut agama Buddha, Islam, Hindu, dan Kristen. Dalam cerita Buddhis asli, tempat ini dianggap sebagai jejak kaki Buddha yang ditinggalkan untuk dewa lokal yaitu Saman. Sementara dalam tradisi Islam, Puncak Adam dianggap sebagai jejak kaki Nabi Adam, orang pertama yang menginjakkan kaki di bumi setelah diusir dari surga. Versi Hindu mengatakan bahwa tempat ini adalah jejak kaki Dewa Siwa. Banyak orang yang mendaki Puncak Adam pada malam hari dan mencapai puncak saat fajar untuk menikmati pemandangan yang indah. Wih, berminat ke sana enggak nih? Sekalian wisata religi. Negara pertama yang menjadikan wanita sebagai Perdana Menteri. Meskipun emansipasi bagi wanita sudah bukan hal baru, seperti wanita yang menduduki kursi pemerintahan, namun di negara ini terdapat sebuah fakta menarik. Negara ini dianggap sebagai pelopor dengan memiliki Perdana Menteri wanita pertamanya. Di tahun 1960 Sri Lanka melantik Sirimavo Bandaranaike untuk menjadi Perdana Menteri ke-6 di Ceylon. Tahun tersebut sekaligus menandai adanya Perdana Menteri wanita pertama di dunia.
Ia berhasil memenangkan pemilihan dengan suara mayoritas dan menjabat dalam 3 periode berbeda, 1960 hingga 1965, 1970 hingga 1977, dan 1994 hingga 2000. Hal ini dapat terjadi karena negara ini sangat mengutamakan pendidikan dan menjadikannya hak mendasar dalam konstitusi mereka. Selain itu, tingkat melek huruf di negara ini mencapai 92%, yang merupakan angka tertinggi di Asia Selatan dan bahkan tertinggi di kawasan Asia secara keseluruhan. Wow, keren! Sisi gelap negara Sri Lanka. Sama halnya dengan negara lain, Sri Lanka juga mempunyai sisi gelap tersendiri yang tentunya hanya ditemukan di negara ini seperti rela barter seks demi makanan. Sri Lanka tengah dilanda krisis. Bahkan negara ini telah dinyatakan bangkrut sehingga semuanya jadi sulit. Banyak orang termasuk perempuan yang kehilangan pekerjaannya. Sementara itu harga barang dan makanan sangatlah mahal. Oleh karena itu untuk bertahan hidup banyak perempuan Sri Lanka yang terpaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial. Para perempuan akan memberikan layanan seks yang kemudian diupah atau barter dengan makanan maupun obat-obatan. Akibatnya prostitusi di negara ini juga mengalami peningkatan pesat. Dari total perempuan di Sri Lanka, sekitar 30% rela menjajakan dirinya demi bertahan hidup maupun menghidupi keluarganya. Bagaimana menurut kalian? Bikin ngelus dada enggak sih? Sulit mendapat bensin dan listrik sering mati. Krisis yang terjadi membuat berbagai sektor di Sri Lanka menjadi sulit. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari Sri Lanka kesulitan dalam membeli bensin dan sering terjadi pemadaman listrik. Negara ini tidak memiliki dolar untuk membayar pengiriman bensin, dan Menteri Tenaga dan Energi, Kancana Wijesekera, bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak mengantri membeli bensin. Di ibu kota Sri Lanka, Colombo, persediaan bensin benar-benar habis di sebagian besar SPBU pada hari Rabu. Akibatnya, terjadi antrian panjang kendaraan termasuk becak, moda transportasi yang paling populer di kota tersebut, di depan stasiun bensin menunggu pasokan. Di samping itu pemadaman listrik juga terjadi. Parahnya lagi pemadaman berlangsung sangat lama. Bahkan hingga 15 jam sehari. Alasannya adalah karena kekurangan bahan bakar, yang sebagian besar diimpor. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi masyarakat Sri Lanka yang bergantung pada energi dan bensin untuk kegiatan sehari-hari. Krisis yang menerpa Sri Lanka memang memukul semua aspek kehidupan masyarakatnya. Kemiskinan dan kesulitan tak bisa dihindari lagi karena utang luar negerinya yang menumpuk dan tak bisa bayar. Banyak orang yang tak memiliki pekerjaan atau lebih tepatnya kehilangan pekerjaan karena krisis ini. Kebayang enggak guys kalau kalian berada di kondisi semencekam ini? Nah, itu dia bahasan soal negara Sri Lanka yang bisa Mimin hadirkan buat kalian semua. Yuk, kita doakan bareng-bareng semoga Sri Lanka lekas pulih sehingga warganya bisa menjalani hidup normal seperti sedia kala. Amin. Anyay, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Boleh subscribe dulu bagi yang belum biar Mimin makin semangat buat ngontennya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.